Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Astagfirullah, mulut jenazah pria ini tak henti keluar darah. Ternyata saat hidup rutin lakukan hal ini. Orang paling beruntung adalah orang yang selalu mengingat mati. Dengan mengingatnya, paling tidak ada yang disiapkan menuju kematian itu. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Seperti yang terjadi pada pria ini yang bikin geger satu kampung. Berikut kisahnya yang dikutip dari majalah Hidayah, yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengingat mati. Pagi itu, sebuah kampung di sudut desa Sumatera mendadak gempar. Seorang pemuda ditemukan meninggal oleh ibunya. Tidak ada hujan, tidak ada sakit. Pemuda 23 tahun itu meninggal mendadak dan banyak yang bilang karena angin duduk. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang mengira jika pemuda yang masih bujangan itu akan meninggal di usia yang masih belia. Apalagi dia dikenal baik dan pendiam. Dari pengeras suara musolah kampung, kabar itu menyebar ke semua sudut rumah, hingga banyak yang tak percaya, apalagi baru saja semalam pemuda itu asik bercanda sesama warga. Pemuda itu dipanggil Wayan, bukan nama sebenarnya. "Kenapa Wayan pergi meninggalkanku secepat ini?" ratap ibunya. "Semalam dia masih bercerita banyak, tapi kenapa sekarang sudah terbujur kaku, tak bernyawa dan secepat itu pergi meninggalkan kami semua? Mengapa bukan aku yang harus meninggal terlebih dahulu? Kenapa harus Wayan?" ratap ibunya. Kembali membuat semua orang ikut haru menyaksikan ibunya menangis di depan jenazah. Setelah pihak keluarga berunding, akhirnya jenazah akan segera dimandikan agar cepat dikebumikan. Dalam hitungan menit, jenazah Wayan yang dibopong itu pun sudah berpindah tempat dan siap dimandikan. Tetapi saat jenazah siap dimandikan dan kain penutup yang membungkus almarhum dibuka dan hendak diguyur air, pihak keluarga yang akan memandikan jenazah Wayan dibuat tercengang dan juga terperangah kaget. Ayahnya kaget melihat jenazah Wayan dari mulut mengeluarkan darah. Anehnya, darah yang ditemui Kasmun masih mengalir dan membasahi raut muka Wayan, hingga orang-orang yang hendak memandikan jenazah pun melihat dan dibuat terkejut, bingung dan celingukan. Dengan kain kapas yang sudah disiapkan untuk perawatan jenazah, bersama dengan alat dan peralatan alat lainnya, ayahnya berusaha membersihkan darah yang mengalir dari mulut Wayan tersebut. Dia berusaha membersihkan dengan sekatan, seakan tak ingin anak laki-lakinya itu ternoda leleran darah. Tetapi darah yang mengalir dari mulut Wayan tidak kunjung berhenti. Darah itu semakin terus mengalir dari mulut Wayan, dan warna darah yang keluar ternyata tak seperti umumnya darah. Darah yang keluar dari mulut almarhum beraneka warna atau warna-warni. Memang darah itu didominasi oleh warna merah, tetapi darah merah itu bercampur dengan darah kecoklatan, kebiru-biruan dan juga kehijau-hijauan, yang mengundang orang-orang yang di dekat jenazah heran, juga terbengong-bengong. Orang-orang yang mau memandikan jenazah almarhum dibuat semakin bingung dan tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi keadaan. Apalagi seiring dengan leleran darah yang mengucur dari mulut Wayan,
disertai pula dengan bau yang tak sedap dan tak enak untuk dihirup. Bau darah itu cukup menyengat hingga ayahnya sampai tak kuat bertahan dekat jenazah anaknya sendiri, terpaksa menutup hidung rapat-rapat. Udara di sekitar tempat pemandian jenazah pun segera tercemar dan bau tidak enak yang bersumber dari mulut Wayan pun menyeruak ke segala penjuru arah seiring hembusan angin. Orang-orang yang melayat jadi tak kuasa lagi menahan aroma tidak sedap tersebut yang bersumber dari mulut Wayan dan segera menutup hidung rapat-rapat. Di tengah suasana yang mencekam dengan bau busuk yang menyengat itu, Sarbini, 30 tahun, bukan nama sebenarnya, tiba-tiba beranjak dari kursi. Merasa kasihan, tidak tega melihat jenazah Wayan dibiarkan terbengkalai. Dia segera melangkahkan kaki ke tempat pemandian jenazah. Seakan mendapatkan kekuatan dari langit, dia tidak peduli dengan bau yang menyengat. Didorong perasaan yang tak tega melihat kondisi jenazah, dia segera memerintahkan pihak keluarga untuk membersihkan bagian tubuh Wayan yang lain, sementara dia sendiri mengurusi bagian kepala Wayan, terutama di mulut Wayan yang mengeluarkan darah segar. Dengan telaten, Sarbini yang memang dikenal warga kampung Delima sebagai orang baik itu membersihkan mulut Wayan. Berulang kali dia mengusap leleran darah yang mengalir tersebut. Anehnya, tetap saja darah dari mulut Wayan berceceran terus dan tidak mau dihentikan. Darah itu seakan tak mau berhenti mengucur, dan prosesi pemandian jenazah Wayan itu pun harus memakan waktu lama sampai berjam-jam. Karena darah itu tidak kunjung henti, pihak keluarga mulai diserang rasa cemas dan dicekam kebingungan. Akhirnya, proses pemandian jenazah diputuskan untuk disudahi meski darah segar masih saja terus mengalir dari mulut Wayan. Dengan disumbat kapas putih, darah itu memang sedikit tertahan dan tak keluar. Kendati demikian, rembesan darah yang mengalir dari sumbatan kapas tetap mewarnai kapas yang berwarna putih itu menjadi kotor akibat aliran darah dari mulut Wayan yang belum bisa dihentikan. Jenazah Wayan segera dibopong ke dalam rumah untuk dikafani dan kemudian disolati. Setelah mempertimbangkan kondisi jenazah yang sedemikian parah, maka prosesi pemakaman Wayan pun akhirnya dilaksanakan dengan cepat setelah jenazah itu disolati. Maka tidak lama setelah disolati, jenazah Wayan langsung diusung ke tempat peristirahatan terakhir diiringi oleh para pelayat, yang sebagian besar adalah warga kampung Delima. Setelah pelayat memasuki pintu makam dan kemudian sampai di dekat lubang kubur yang sudah disiapkan, maka keranda pun diletakkan. Jenazah Wayan pun diambil dari keranda, lalu diangkat oleh 4 orang pelayat. Tetapi ketika jenazah diangkat, orang-orang yang hadir di pemakaman melihat di bagian kepala jenazah, terutama bagian mulut, ada bercak darah berwarna merah kecoklatan, kebiru-biruan, dan kehijau-hijauan yang membasahi kain kafan berwarna putih menjadi ternodai. Apa mau dikata lagi, darah seperti tidak bisa dihentikan. Orang-orang memang sempat bimbang untuk memutuskan tentang keberadaan darah yang masih belum terhenti itu. Tetapi saat 2 orang hendak turun ke liang lahat guna menyambut kedatangan jenazah Wayan, sebelum jenazah Wayan dimasukkan ke liang lahat, tanah yang ada di pinggiran kuburan tiba-tiba berjatuhan, longsor dan menimbuni sebagian lahan liang lahat. 2 orang yang bertugas turun di liang lahat terpana kaget. Dalam keadaan itu, maka kedua orang itu segera turun untuk mengangkat tanah-tanah yang berjatuhan dan menyesaki liang lahat. Tanah longsoran itu dibersihkan, tetapi lagi-lagi peristiwa yang sama terjadi kembali berkali-kali. Akhirnya karena tanah longsoran itu tidak seberapa, maka diputuskan tetap memasukkan jenazah Wayan ke liang kubur. Setelah jenazah ditempatkan di liang lahat, seorang mengumandangkan azan. Setelah itu, jenazah ditutup dengan papan dan selanjutnya ditimbun dengan tanah.
Seterusnya, orang-orang yang melayat pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Tanah pekuburan umum itu lenggang kembali. Suka amalan kesaktian. Dengan kondisi seperti itu, bisa dimaklumi jika Wayan tidak bisa melanjutkan kuliah selepas SMU dan memilih menjalani hidup apa adanya. Kendati begitu, Wayan tidak mau hanyut dengan pergaulan anak-anak muda zaman sekarang yang nongkrong di pinggir jalan atau mabuk-mabukan. Dia lebih memilih aktif di masjid dan juga pengajian. Pendek kata, dia dikenal warga kampung sebagai orang yang baik dan ringan tangan. Apalagi kalau ada tetangga yang memiliki hajatan atau kerja bakti. Akan tetapi, ada satu sisi kehidupan Wayan yang membuat hidupnya itu beda dengan masyarakat pada umumnya. Dan itu pengaruh dari orang tuanya. Dia itu gemar mencari ilmu kesaktian dengan menjalani amalan-amalan dari seseorang dan banyak mempercayai hal-hal yang bersifat mistis yang bahkan lebih mengarah ke musyrik, seperti melakukan amalan untuk mendapatkan keris, kekuatan tenaga dalam, dan kesaktian lain lagi. Banyak orang yang mengira keluarnya darah itu sebagai dampak dari sakit paru-paru yang ia derita. Tapi ada juga yang menyangkal. Alasannya, jika akibat penyakit yang diderita, maka darah itu kecoklatan. Apalagi saat mau dimasukkan ke liang lahat. Tanah di pinggir kuburan itu longsor berulang kali. Akibatnya, orang-orang hanya terheran-heran dan tak mau tahu ada apa di balik semua itu. Mereka semua berkesimpulan, wallahu a'lam bishawab.